Baik teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar mengenai blade templating dan juga view. Kali ini kita akan belajar mengenai controller. Controller sendiri berada di folder app http controllers. Controller merupakan bagian dari konsep MVC yang bertugas untuk memproses semua request untuk ditampilkan kembali ke dalam view. Biasanya dikatakan controller karena controller ini merupakan jembatan penghubung antara model yang sudah kita buat ini dengan view. Jika sebelumnya kita masih menggunakan root untuk memproses data, untuk mengambil data, mengupdate data, dan menghapus data, kali ini kita menggunakan controller dan kita akan segera mempelajarinya. Jadi nanti kita akan membuatnya tidak lagi berproses pada root untuk mengupdate, menambah, dan menghapus datanya, namun kita mengarahkan root ke controller yang akan kita buat, sehingga tidak ada lagi proses seperti mengambil data dari database atau mengambil view pada root ini. Jadi untuk membuat controller kita tidak perlu membuatnya secara manual, tapi kita bisa mengetikkan perintah artisan pada command prompt seperti ini: php artisan make controller. Contohnya misalnya jabatan controller. Di sini controller berhasil dibuat. Kita langsung lihat sudah terbuat ya. Namun untuk mempermudah kita untuk membuatnya, ada perintah untuk menghasilkan controller yang di dalamnya sudah terdapat function-function seperti index, create, edit, update, dan delete. Intinya untuk function crud sudah ada di bagian controller yang akan kita buat. Caranya bagaimana? Nah, caranya itu kita hapus dulu yang controller yang sudah kita buat, lalu kita ketikkan lagi perintah artisan yang sama, lalu ditambahkan dengan min resource. Min resource. Jadi sudah terbuat ya. Nah, di sini sudah lengkap, ada bagian function indexnya untuk read data, create, request, show, edit, update, dan juga destroy untuk mendelete data. Perintah tersebut bisa menghasilkan file controller dengan nama jabatan controller pada folder app http controllers dan menghasilkan isian controller yang lebih lengkap. Adapun kegunaan dari fungsi tersebut, yang pertama yaitu ada index yang merupakan fungsi utama controller yang akan dipanggil ketika action tidak disebutkan. Biasanya digunakan untuk menaruh script menampilkan data. Kemudian ada create untuk menaruh script yang akan kita tampilkan berupa form penambahan data. Kemudian ada store request untuk menaruh script yang memproses data yang dikirim dari form tambah data untuk ditambahkan ke dalam database. Kemudian ada function show untuk menaruh script yang menampilkan data lebih detail dari sebuah record. Kemudian ada function edit untuk menaruh script yang akan mengarahkan ke dalam form edit. Dan ada update untuk menaruh script kita yang akan memproses data yang dikirim dari form edit data untuk diproses ke database. Kemudian terakhir ada destroy, yaitu
script untuk kita menaruh script dalam menghapus data. Nah, dengan 7 function tersebut kita cukup membuat satu root saja. Di sini membuat satu root saja untuk masing-masing fungsi. Untuk membuktikannya kita bisa hapus dulu semua root ini, atau jika tidak mau kita hapus, kita comment saja. Kita buat root baru. Root resource jabatan, kemudian nama controllernya. Nah, dengan satu baris root saja di atas, Laravel akan membuatkan root untuk setiap fungsi yang ada di controller jabatan. Untuk pembuktiannya, kita bisa buka command prompt, lalu ketikkan php artisan root list. Di sini muncul ada metodenya dan juga ada URL root yang sudah otomatis terbuat dari satu buah root resource yang ada di root web PHP. Misalnya pada fungsi index, fungsi jabatan index, kita bisa mengisikan di bagian jabatan controllernya dengan mengisikan sebagai berikut. Mengisikan script di bagian indeksnya untuk menampilkan data jabatan. Kita mengambil semua data jabatan yang ada di model jabatan, kemudian kita kembalikan fungsi untuk menampilkan nilai. Kita panggil view jabatan, kemudian kita panggil data jabatan dalam bentuk array. Dan juga jangan lupa di bagian atas kita tambah use app jabatan. Nah, use app jabatan ini menjembatani antara jabatan controller dengan model jabatan yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian pada fungsi index, kita memanggil semua data jabatan, dan kemudian kita tampilkan pada view dengan nama jabatan blade PHP. Kita lihat view jabatan blade PHP yang sudah kita buat. Di view kita belum membuatnya. Untuk membuat view dari jabatan controller ini, kita klik kanan, new file, tekan jabatan blade PHP. Kita masukkan HTML-nya, ketikkan saja title-nya Laravel, kemudian di bagian body-nya kita buat header.
daftar jabatan. Kita buat tabel. Bordernya 1, spacing 0, spasi antara selnya 0 dengan ukuran panjang 100%. Kemudian kita buat tabel row-nya dengan tabel header, nama jabatan, kita buat ID juga, ID, nama jabatan, kemudian ada tabel headernya keterangan. Selanjutnya kita buat looping menggunakan for each seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. For each jabatan pas data, kemudian kita buat tabel row dengan tabel data berupa ID jabatan, nama jabatan, dan keterangan menggunakan blade templating yang dimana kita buat pada video sebelumnya, yaitu dengan menambahkan tanda kurung kerawal 2 kali. Kemudian masukkan variabel datanya, ID jabatan, kemudian nama, dan terakhir ada keterangan. Jangan lupa untuk menambahkan and for each untuk menutupi fungsi loopingnya. Kemudian kita bisa langsung jalankan dengan mengetikkan perintah php artisan kita buka browsernya. Di sini rootnya sudah terbuat, yaitu URL jabatan, localhost 800, jabatan. Untuk keterangannya masih kosong ya. Keterangannya masih kosong, kita coba lihat di database-nya. Untuk di database-nya, di tabel jabatan memang belum ada keterangan, bisa kita tambahkan saja tabel baru setelah nama jabatan, kita buat keterangan. Tipenya teks, tipenya varchar dengan length value-nya 30.
Di keterangannya kita tambahkan saja nama PT ABC. Ini kita edit juga, kita samakan saja PT ABC. Nah, kalau sudah seperti ini kita refresh. Data keterangannya sudah sama dan nama jabatannya juga sudah sama dengan yang ada di database. Nah, sampai sini kita sudah berhasil membuat controller. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai authentication. Terima kasih.